Peter was called to carry the good news of Jesus beyond the borders of Israel, however, and this letter was written decades into that mission in the wider Roman world. We discover at the conclusion of this letter that Peter is in Rome, which he calls Babylon, and we learn that while Peter commissioned the letter, it was actually composed by a man named Silvanus, who was a co-worker of Peter. This was a circular letter sent to multiple church communities in the Roman province of Asia Minor, which is in modern-day Turkey. And Peter learned that these mostly non-Jewish Christians were persecuted. They were facing hostility and harassment from their Greek and Roman neighbors. And so Peter wrote to encourage them in the midst of their suffering. And this helps explain the letter's design and its main themes. It opens with a greeting, and then it moves into a poetic song of praise to God, which introduces the key themes that are explored in the main body of the letter, where he first affirms the new family identity of these persecuted Christians, which will help them see their suffering as a way to bear witness to Jesus. And this has a way of focusing their future hopes on the return of Jesus. Let's dive in. We'll just see how all the pieces work together. So Peter opens by greeting these churches as the chosen people of God who are exiled around the world. Now, Peter makes clear throughout the letter that these Christians he's writing to are Gentiles, but here he describes them with phrases from the Old Testament that describe how God chose the people of Israel, the family of Abraham, who was himself an exile and wanderer. This is a key strategy that Peter repeats through the whole letter. He wants these suffering non-Jewish Christians to see that through Jesus, they now belong to the family of Abraham. And so they're wandering exiles just like him, misunderstood, they're mistreated, and they're looking for their true home in the promised land. Peter continues this idea in the opening song. He praises God for causing people to be born again into a living hope through Jesus' resurrection and the power of the Spirit. God's inviting all people into a new family centered around Jesus, a family that has a new identity as God's beloved children and who have a new hope of a world reborn by God's love when Jesus returns as King. And for people who have this hope, suffering and persecution is actually a strange gift because it burns away false hopes and distractions like a purifying fire, and it reminds us of our true home and hope. And so paradoxically, life's hardships actually deepen our faith. They make it more genuine. From here, Peter's going to move on into the body of the letter, but he's going to explore all these ideas in greater depth. So he first develops the theme about the new family identity of God's people. He takes even more memorable Old Testament images about the family of Israel, and then he applies them to these Gentile Christians. So like the Israelites who left Egypt, they too are to gird up their loins and leave behind their former way of life on the way to a new future. So they are the holy people of God now who are journeying through the wilderness. They are the people of the new Exodus who have been redeemed by the blood of Jesus, who's the ultimate Passover lamb. They are the people of the new covenant who have God's word buried deep inside them, restoring their hearts and renewing their minds. They are the new temple built on the foundation of Jesus himself, and they're the new kingdom of priests who are serving God as his representatives to the nations. Now, by applying all of these amazing images to these persecuted Gentile Christians, Peter is placing their suffering within a brand new story. And this leads into the next section. Their persecution can actually help bring clarity to their mission in the world, to bear witness to God's mercy among the nations. So Peter first encourages them to submit to Roman rule, even if it's oppressive. Yes, he acknowledges their persecution, their suffering is unjust. But violent resistance solves nothing, not to mention that it betrays the teachings of Jesus, who loved his enemies instead of killing them. Peter then specifically highlights the very difficult situation that Christian slaves and wives faced when they lived in Roman households where the patriarch did not follow Jesus. The problem was that it was expected that everyone in the household would submit to and worship the patriarch's gods. And so Peter's aware that giving allegiance to Jesus will generate suspicion. So Peter says it's true. All Christians, including Roman wives and slaves, have been fully liberated by Jesus. But they are to demonstrate that freedom not through rebellion, but by resisting evil the same way Jesus did, through showing love and generosity to your enemies. And in homes where the husband is also a Christian, it's a different story. They are to treat their wives totally different from their Roman neighbors, regarding them as equals before God who are worthy of honor and respect.
And Peter's hopeful that this imitation of Jesus' love and upside-down kingdom will give power to their words as they bear witness to God's mercy and show people the beautiful truth about the way of Jesus. But Peter's also a realist. He knows that Christians will continue to be persecuted, and so he reminds them of their future vindication. He recalls how Jesus himself was unfairly persecuted and murdered by corrupt human powers, but in reality, he was dying for the sins of his enemies. And afterward, he was vindicated and given resurrection life by the Spirit. And now Jesus is exalted as king over all human and spiritual powers. Then Peter shows how baptism points to the vindication of Jesus' followers. So like Noah, they've been saved through the waters, not as a magic ritual, but as a sacred symbol that shows their change of heart, their desire to be joined to Jesus in his death and his resurrection. And so now, even if they are murdered for following Jesus, their hope is in future vindication and exaltation alongside their king. Which leads Peter into the final movement. He recalls Jesus' words that his disciples should consider it an honor and joy to be persecuted just like he was. Peter then calls on church leaders to care for these suffering Christians and to show the same kind of servant leadership that Jesus did to his followers. And finally, Peter reminds these Christians about the real enemy that they are facing. This hostility isn't simply cultural or even political. There are dark forces of spiritual evil at work, inspiring hatred and violence. And they are to resist this evil by staying faithful to Jesus and his teachings, and by anticipating his return and ultimate victory over such evil. Peter concludes with a prayer for divine strength, and he sends a greeting from the church in Rome, which he calls Babylon. Now this is cool. Peter's adopting here the tradition of the Old Testament prophets, for whom the name Babylon became an archetype for any and every corrupt nation. And so Rome has become the new Babylon, and its empire is where God's people are now exiled from their true home in the renewed creation. Peter's first letter is a powerful reminder of Christian hope in the midst of suffering. God's people have been a misunderstood minority from the very beginning, and they should expect to face hostility because they've chosen to live under the rule of a different king, Jesus. However, persecution can become a strange gift to the church because it offers a chance to show others the surprising generosity and love of Jesus, which is fueled by the hope of his return. And that's what 1 Peter is all about. Ya, baik. Ya, Bu. Sekarang kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto untuk memulai. Ya, selamat malam Ibu, Bapak, saudara-saudara semua. Malam, Pak. Silahkan dibuka dulu, dipersiapkan dulu surat pertama Petrus. Ya. Sudah sempat membacanya? Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang tersenyum. Nah. Dalam bagian yang akan kita lihat pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang disebut sebagai kabar baik yang disampaikan oleh Petrus ini. Tolong Bapak Ibu melihat saja ya, ke bab 1 ayat 12. Bab 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kemudian silahkan ke ayat 25 ya. Ini potongan kalimat enggak lengkap ya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi di bagian awal ini kita akan melihat apa yang disebut sebagai kabar baik ini. Dan kemudian kita masih akan melihatnya nanti di bab 3. Ada bagian yang menyinggung persoalan ini dengan sungguh-sungguh.
Nah, kita di bagian ini juga Bapak Ibu ketemu dengan beberapa pemahaman yang bisa dikatakan sangat mendasar di dalam iman Katolik. Ya, apa itu? Pemahaman mengenai kelahiran kembali. Karena bicara tentang kelahiran kembali, lalu kita juga akan mengarah kepada sebutan Allah sebagai Bapa. Kemudian kita juga akan melihat pemahaman mengenai Kristus sebagai penebus. Itu yang tampak di bagian ini juga. Baik, Bapak Ibu, kita dalam bagian ini akan menemukan ini kalau dibaca, sekali baca, dan Bapak Ibu sudah bisa langsung memahami dan menceritakannya kembali, ya pasti luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau enggak bisa memahami langsung, enggak perlu mempersalahkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak menolong saya, enggak, bukan begitu. Bagaimanapun, Bapak Ibu, surat ini memang tidak ditulis untuk kita. Kita sudah melihat surat Petrus ini ditulis untuk jemaat-jemaat di Asia Kecil, itu pun di abad pertama. Sehingga cara berbicara, kemudian apa yang menjadi pemahaman mereka, ada yang tidak langsung kita bisa pahami. Kita ke ayat 3. Mulai dari ayat 3 ya. Saya akan membacakan dulu satu perikop supaya kita mendengarkan satu bagian yang akan kita diskusikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, Roh Kristus, yang ada di dalam hati mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus dan yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
pertanyaan jahatnya begini. Setelah Bapak Ibu membaca sambil mendengarkan, yang nyangkut di memori Bapak Ibu kalimat yang mana? Atau kata yang mana? Ini kabar baik, tapi kok kabar baiknya apa enggak jelas gitu. Nah, Bapak Ibu kita akan melihat, ini kalimatnya panjang-panjang kan? Dan kita akan melihat sedikit demi sedikit, dan nanti harapannya ya sesudah kita diskusi, Bapak Ibu akan memahaminya. Yang Bapak Ibu tolong mengingat begini, di ayat 3, perhatikan kata melahirkan kita kembali. Ya, tolong perhatikan kata itu, melahirkan kita kembali. Jadi di awal surat ini Bapak Ibu, Petrus memuji Allah yang dia sebut sebagai Bapa dan Tuhan, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memuji Bapa. Kenapa? Kok Bapa dipuji? Karena Bapa telah melahirkan kita kembali. Melahirkan kita kembali itu bagaimana? Silahkan Bapak Ibu mengingat waktu Bapak Ibu lahir. Enggak bisa ya. Ketika Bapak Ibu lahir, Bapak Ibu jadi anak siapa? Ya jadi anak bapak saya, anak ibu saya. Jadi saya mengalami hidup di dunia ini karena ibu saya melahirkan saya. Dan setelah lahir, ya saya jadi anak ibu saya. Nah, perhatikan kata melahirkan kita kembali. Kita sudah lahir dari ibu. Ya. Kemudian Bapa melahirkan kita kembali. Ketika saya lahir, saya menjadi anak ibu saya. Ketika saya dilahirkan kembali, saya menjadi anak Bapa. Nah, bagaimana Bapa itu melahirkan kita kembali? Oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Hubungannya apa? Kelahiran kembali dengan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu boleh mengingat Petrus ya, Rasul Petrus. Ketika Yesus masih hidup, dia menjadi murid yang berapi-api, yang bahkan siap mati untuk Yesus. Begitu Yesus ditangkap, Petrus mulai ciut, dan kemudian ketika Yesus diadili, Petrus menyangkal Yesus. Kemudian Yesus mati. Kita tidak dikasih tahu Petrus kemana, tapi sejauh kita mendengar Petrus sembunyi bersama rasul-rasul yang lain. Kemudian setelah Yesus menampakkan diri kepada para rasul, setelah Yesus yang mati itu sekarang bangkit, Petrus berubah. Tidak lagi menjadi pribadi yang ketakutan. Kalau Bapak Ibu mengingat kisah para rasul bab 2 tentang Pentakosta, Petrus menjadi pribadi yang sangat berani. Dari bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu cerita tentang Petrus yang begitu berani memberitakan Kristus yang bangkit. Nah, kemudian Bapak Ibu, kelahiran kembali itu kita diperoleh orang-orang karena percaya akan Yesus yang bangkit. Nah, makna dari kematian Kristus, tunggu dulu, itu ada di perikop berikutnya. Yang dilahirkan kembali, itu adalah orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus yang bangkit dari kematian.
Nah, kemudian kalau saya dilahirkan dulu, saya menjadi ada di dunia, saya menjadi seorang bayi, seorang manusia yang hidup di dunia. Setelah saya dilahirkan kembali oleh Bapa, apa yang terjadi? Masih di ayat 3, kalau kalimatnya dicari kalimat yang pokok ya. Terpujilah Allah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya dilahirkan ke dunia, saya menjadi hidup di dunia. Allah melahirkan saya kembali, dan berkat kelahiran kembali itu, saya memasuki kehidupan yang penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang baptis dewasa, itu akan jauh lebih gampang mengerti ini. Jadi kelahiran kembali itu diperoleh ketika orang menjadi percaya kepada Kristus. Dan kepercayaan kepada Kristus itu kemudian diungkapkan dengan menerima baptis. Dan kemudian setelah dibaptis, setelah dilahirkan kembali, setelah menjadi anak Allah, kita masuk dalam satu kehidupan yang penuh pengharapan. Harapannya apa? Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu sudah terima warisan atau belum? Nah, saya tidak bertanya tentang memberi warisan, tapi menerima warisan. Enak kan ya terima warisan? Yang terima, yang nggak terima ya nggak merasakan enaknya. Nggak ngapa-ngapain, hanya karena saya itu lahir dan jadi anak bapak saya terima warisan. Nah, kalau saya dilahirkan kembali, lalu sekarang saya menjadi anak Bapa di surga, maka sekarang saya akan menerima warisan dari Bapa itu. Tapi warisannya beda. Kalau warisan Bapak saya bisa habis. Kalau warisannya tanah dijual, habis. Kalau warisannya itu perhiasan, dicuri, habis. Kalau warisannya itu berupa pakaian yang mahal, kena api, habis. Kalau warisannya itu gelas kristal, jatuh, pecah. Nah, warisan yang akan diterima oleh orang yang percaya kepada Kristus, itu tersimpan di surga. Jadi ungkapan ini, kalimat-kalimat ini mau menunjukkan orang yang percaya kepada Kristus itu akan menerima karunia kehidupan surga. Tetapi Petrus menggambarkannya dengan bahasa keluarga gitu ya. Bapa melahirkan saya, kemudian karena saya sekarang menjadi anak Bapa, maka saya akan menerima warisan dari Bapa. Warisannya apa? Surga. Terima warisan biasa aja udah seneng kan ya. Kalau karena percaya kepada Yesus, saya terima warisan surga, senangnya harusnya lipat berapa itu. Kegembiraannya, kesenangannya akan melampaui semua yang kita bisa bayangkan di dunia. Membayangkannya, terima warisan dari orang tua saja sudah gembira. Terima warisan surga, nah gembiranya akan jauh melampaui itu. Ini kabar baik atau bukan? Ketika saya mendengar ini, ketika Bapak Ibu mendengar ini, apa yang harusnya terjadi? Bapak Ibu, ini saya tidak meremehkan soal kematian, tentang yang ditinggalkan, enggak.
Sekarang begini, nyatanya orang harus menghadapi kematian, entah karena sebab apa. Bapak Ibu pernah mengalami takut mati? Kalau takut ditinggal mati itu sebenarnya lebih menakutkan. Lebih menakutkan mana? Mati atau ditinggal mati? Dua-duanya menakutkan. Tetapi yang saya maksudkan dengan takut mati, itu bukan takut anak saya nanti bagaimana, suami saya nanti yang bikinin kopi siapa. Bukan itu. Itu bukan takut kematian. Yang dimaksudkan dengan takut kematian itu adalah setelah saya mati, saya akan mengalami apa? Apa yang akan terjadi dengan saya sesudah ya raga saya ini mati. Nah, untuk orang yang percaya kepada Kristus, silahkan mengingat apa yang dikatakan Petrus ini. Kita sudah dilahirkan kembali. Berkat kelahiran itu, saya menjadi anak Allah, dan sebagai anak Allah, saya akan menerima warisan surga. Itu berita baiknya, itu berita gembiranya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya ini, ya Bapak Ibu tolong diperiksa lagi, belajar lagi. Kenapa? Tuhan Yesus sudah repot-repot datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan orang yang percaya kepada Kristus itu disebut orang Kristiani. Jadi yang disebut sebagai orang Kristiani justru orang yang percaya kepada Kristus, yang datang untuk menyampaikan karunia keselamatan ini. Baik, lanjut. Perhatikan kata terakhir di ayat 4. Jadi kamu itu sudah percaya dan dilahirkan kembali. Dan kamu akan menerima harta di surga yang tersimpan bagi kamu, ayat 4. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, harta yang tersimpan di surga tadi, Bapak Ibu, bagian yang tersimpan di surga tadi, ini di ayat 5 disebut, keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi, maksudnya, bagian yang tersimpan di surga itu sama dengan keselamatan. Itu sama dengan keselamatan jiwa orang yang percaya. Tetapi keselamatan itu tidak diberikan sekarang. Bapak Ibu, di zaman Petrus, orang ini atau orang Kristiani masih percaya bahwa akhir zaman akan segera datang. Akhir zaman akan segera datang. Dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan pada akhir zaman? Lihat, memberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi itu yang akan dilakukan oleh Tuhan pada akhir zaman. Kalau kita sekarang mengungkapkannya dengan dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati itu. Hanya saja kata penghakiman itu seringkali membuat orang yang takut. Yang takut penghakiman siapa? Kalau saya ini adalah anak Pak Hakim dan saya adalah anak yang baik, ketika saya dihakimi oleh bapak saya, bagaimana? Takut? Ya enggak lah. Kristus, tunggu dulu, lihat ke ayat 5 lagi ya. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sekarang kamu hidup di dunia. Sampai kapan? Sampai akhir zaman, sampai zaman akhir.
Sekali lagi, ingat di zaman itu orang percaya akhir zaman akan segera datang. Nah, pada zaman akhir ini, Allah akan datang untuk menyatakan, untuk memberikan keselamatan kepada orang yang percaya. Orang percayanya senang kan kalau dengar kayak gitu. Menghadapi zaman akhir, enggak takut. Menghadapi akhir zaman bukan sesuatu yang mengkhawatir. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan akan menunjukkan kepada saya, lihat keselamatan ini untukmu. Pada waktu itu, setelah bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan, ini keselamatan yang akan kamu terima. Nah, sementara zaman akhir itu belum datang, ya, kita atau orang beriman masih harus hidup di dunia, dan kehidupan di dunia merupakan sebuah penantian. Menantikan apa? Menantikan datangnya akhir zaman, menantikan datangnya Tuhan. Silahkan Bapak Ibu mengingat dalam perayaan Ekaristi, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita nantikan. Kedatangannya kita rindukan malahan kan. Jadi kalau saya merindukan Tuhan datang, tidak mungkin itu karena saya takut sama Dia. Udah lama ini kok nggak ada pencuri masuk rumah ya, saya udah kangen sama pencuri. Enggak ada yang ngomong begitu. Sekali-sekali pengen itu dirampok. Saya sebenarnya masih ingat itu wajah perampok yang ngerampok, yang begal motor saya itu dulu. Saya udah sediain motor yang lebih bagus, malah nggak datang-datang. Pernah ngomong begitu? Belum pernah, saya ngomong baru malam ini. Saya belum pernah ngomong sekalipun, baru kali ini saya ngomong kayak gitu. Yang saya rindukan, yang saya nantikan adalah orang yang saya kasihi. Yang saya nantikan adalah orang yang mengasihi saya. Nah, kemudian selama saya menjalani hidup dalam penantian di dunia ini, selama orang percaya, orang beriman hidup di dunia ini, perhatikan Bapak Ibu kembali ke ayat 5, dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya. Dipelihara oleh Allah. Allah memberikan kepada orang beriman kekuatan Allah ya, supaya sanggup menjalani kehidupan di dunia ini sampai pada akhirnya ketemu dengan Tuhan. Nah, kekuatan Allah itu yang bagaimana? Sebenarnya saya lebih suka kalau ya semua masalah saya itu dipinggirkan oleh Tuhan sehingga saya menjalani kehidupan saya tanpa masalah gitu. Saya itu pengennya apa yang saya inginkan, apa yang saya mau dipenuhi oleh Tuhan. Kalau Tuhan melakukan itu, saya akan lebih gampang untuk percaya. Pengennya begitu. Bapak Ibu pernah pengen kayak gitu atau enggak? Enggak pernah pengen masalahnya dihabisi oleh Tuhan. Enggak pernah pengen supaya masalahnya dihilangkan oleh Tuhan. Ya pengennya kan begitu kan. Kenapa harus menghadapi soal ini dan itu? Bapak Ibu silahkan mengingat saja doa-doa permohonan yang kita ajukan kepada Allah. Bukan hanya yang kita perlukan, yang kita minta, tetapi bahkan yang saya inginkan pun saya minta kepada Allah. Saya tidak mempersoalkan yang seperti itu, saya tidak akan mempermasalahkan atau menyalahkan, enggak. Tetapi tolong Bapak Ibu mengamati, ini karena bicara tentang konsep teologi tetapi juga spiritual, saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk, mengingat kembali suasana batin yang Bapak Ibu alami ketika menghadapi macam-macam soal yang kita temukan di dunia. Tunggu dulu, Bapak Ibu masih bisa mengingat nggak persoalan hidup yang Bapak Ibu alami itu yang pernah Bapak Ibu alami? Belakangan apa? Yang terakhir, yang akhir-akhir ini dialami. Terakhir kapan Bapak Ibu mengalami persoalan dah?
Sudah lama nggak ketemu soal. Yang Bapak Ibu tolong lihat, dari sekian soal yang pernah Bapak Ibu lihat ya, tolong Bapak Ibu mengamati, melihat soal yang bisa jadi berat, serius, lama. Persoalan yang tidak enak, gitu. Namanya persoalan yang nggak enak ya. Tapi serius beratnya, sulitnya, terus lama. Kemudian Bapak Ibu tolong amati, kenapa kok Bapak Ibu masih bertahan dan masih tetap percaya kepada Tuhan. Tolong mengamati sendiri, saya tidak bisa mendeskripsikan apa yang Bapak Ibu alami. Apalagi kalau ditanya masalah Bapak Ibu apa ya, saya tambah nggak ngerti lagi. Tapi yang saya minta tolong, Bapak Ibu amati itu ya. Saya menghadapi soal, saya menghadapi masalah ini, yang kadang-kadang bahkan saya sampai mempersalahkan Tuhan. Kadang-kadang saya berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan supaya soal ini disingkirkan, tapi Tuhan kok tampaknya diam saja gitu. Dan tolong Bapak Ibu mengamati situasi itu dan jawab pertanyaan ini. Kenapa kok saya masih bisa bertahan dan saya masih tetap percaya kepada Allah? Enggak usah mikirin orang-orang lain dulu ya, mikirin diri sendiri dulu. Dan tolong melihat, ini kalau Petrus yang menjelaskan, Petrus akan mengatakan, itu kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadamu, supaya kamu sanggup menghadapi soal-soal di dalam kehidupan. Kemudian, kalau mau pakai kata yang lebih kuat, yaitu kamu yang dipelihara, yaitu kamu yang dikawal oleh kekuatan Allah. Yang lain lagi, silakan Bapak Ibu mengingat ketika Bapak Ibu enggak jadi berdosa. Enggak jadi entah Bapak Ibu menyebutnya bagaimana. Enggak jadi berdosa, menyesal karena enggak jadi berdosa, bisa begitu. Tapi tolong melihat dari sisi yang berbeda lagi. Ketika kita berdoa Bapa kami, aduh, kasihan nih. Nggak bisa dibantu apa gitu kan, beli kado kayak apa kayak gitu. Ya benar-benar, di meetingnya sana benar-benar. Ya, sekarang silahkan mengingat ketika Bapak Ibu tidak jadi berdosa, entah menyesal, entah senang, bukan masalah ya, tapi nggak jadi pokoknya. Kemudian silahkan mengingat doa Bapa kami. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Ngomongnya begitu kan ya? Doa Salam Maria. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Nah, waktu berdoa Bapa kami dan Salam Maria, Bapak Ibu kan berdoa minta kepada Tuhan supaya saya tidak berdosa. Supaya saya dibebaskan dari cobaan, supaya saya tidak jatuh dalam dosa. Dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu mengawal kita, ya, sehingga kita bisa sanggup menghadapi kemungkinan berhadapan dengan godaan cobaan. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ya. Kalau orang beriman memahami ini semua tadi, kabar baik ini tadi, kalau orang beriman mempercayai kabar baik ini, silahkan lihat sekarang ke ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, sehingga kamu, ya kalimat utuhnya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian
dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Kalau sekarang ini jemaat harus menghadapi duka cita, macam-macam pencobaan, jemaat diingatkan. Itu sebenarnya adalah ujian untuk membuktikan kemurnian iman. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat lagi ya, banyak hal yang menjadi keutamaan di dalam hidup kita, itu teruji, terbukti ketika menghadapi soal. Bapak Ibu ini orang yang setia kepada Allah atau tidak? Jawabannya, bukan ketika Tuhan melakukan semua yang saya mau. Jawabannya justru harus dilihat ketika Tuhan tidak melakukan apa yang saya mau, bahkan yang saya minta enggak diberikan, dan ketika Tuhan tidak berlaku seperti yang saya pikirkan. Itu kan sama, Bapak Ibu itu orang yang sabar atau enggak? Jawabannya kan bukan ketika semua berlaku seperti yang saya mau. Kalau keadaan yang ada di depan saya itu tidak seperti yang saya harapkan, baru ketahuan saya sabar atau tidak. Bapak Ibu itu orang pinter apa enggak? Dalam kehidupan, ya baru ketahuan ketika saya harus berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan. Lebih sederhana lagi, Bapak Ibu itu pinter matematika atau tidak? Ya jawabannya ketika saya kita dihadapkan pada soal matematika. Nah, kalau di dunia ini, orang yang beriman mengalami berbagai pencobaan. Enggak, yang harus dia pikirkan, jangan bersedih, tapi bergembira. Kenapa? Cobaan-cobaan ini itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Ketika Tuhan tidak berlaku seperti yang saya mau, ketika soal-soal yang saya hadapi di dunia ini kok tampaknya berat. Saya pikir yang ini sudah paling berat. Ternyata ketemu yang lebih berat lagi. Soal yang kedua saya pikir siapa yang paling berat. Ternyata yang saya hadapi lebih berat. Yang berikutnya yang ketiga malah lebih berat lagi. Nah, silahkan mengingat kekuatan Allah yang digunakan untuk mengawal kita. Dan dari sisi kita sedang menghadapi cobaan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Lanjut. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus. Yesus Kristus menyatakan diri. Ya, kalau sudah teruji imannya, teruji kepercayaannya melewati persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan itu tadi. Kalau ketika Tuhan nanti datang, orang yang beriman, yang tahan uji, akan memperoleh pujian dan kehormatan. Nah, kemudian, sekalipun, ayat 8, kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira, karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, Kristus datang ke dunia, kemudian mati di kayu salib, itu kan tujuannya ya ini. Menyelamatkan jiwa manusia. Memberikan keselamatan kepada jiwa-jiwa manusia. Raga bagaimanapun akan ditinggalkan. Raga pasti ditinggalkan. Sekudus apapun orang, sesempurna apapun, ya raga akan ditinggalkan, nggak akan dibawa ke surga.
Tapi memang itu yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kemudian tolong balik ke ayat 8 ya. Kamu belum pernah melihat dia, tetapi kamu mengasihi dia. Kalau berbicara tentang Yesus di surat Petrus, Bapak Ibu mengingatnya begini saja. Para anggota jemaat itu kan mendengar kabar tentang Yesus dari para rasul, begitu saja ya. Berkat pewartaan para rasul, mereka menjadi percaya, mereka menerima Yesus. Setelah memahami apa yang dilakukan oleh Yesus, kemudian Yesusnya memang nggak kelihatan, tetapi jemaat bisa membangun relasi dengan Yesus. Yang kemudian terjadi apa? Jemaat mengalami, merasakan bagaimana Kristus mengasihi dia. Dan setelah mengalami merasakan Kristus mengasihi dia, maka kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Walaupun kamu tidak melihatnya. Nah, kita kan berada dalam situasi yang seperti itu kan. Saya belum pernah melihat Yesus secara fisik dan sudah tidak bisa lagi karena terlanjur lahir sekarang. Kalau lahirnya dulu di abad pertama, mungkin bisa ketemu, tapi harus lahir jadi orang Yahudi. Yang punya kesempatan untuk melihat Yesus secara langsung, kan tidak banyak. Tetapi tidak semua orang yang melihat Yesus secara fisik pun percaya kepadanya. Nah, jemaat ya yang ada di dunia yang berbeda, berkat pemberitaan para rasul sampai kepada kepercayaan kepada Yesus dan mengasihi dia. Nah, kemudian ini semua harusnya menggerakkan, mendorong jemaat untuk menjadi orang yang percaya kepadanya. Baik, Bapak Ibu, begini dulu, sampai di sini dulu maksudnya penjelasannya. Perikop ini isinya seperti itu. Saya berusaha menjelaskannya dengan bahasa yang lebih sederhana. Harapan saya Bapak Ibu lebih memahaminya. Sehingga nanti ketika membacanya nggak usah menjelaskan semua, tapi ketika Bapak Ibu ya sedikit banyak sudah belajar, lalu nanti membaca, menikmati kata demi kata, kalimat demi kalimat, lama-kelamaan apa yang Bapak Ibu bacakan itu, Bapak Ibu baca, itu yang akan mempengaruhi diri Bapak Ibu. Sebelum lanjut, apakah ada yang perlu dijelaskan, perlu diklarifikasi berkaitan dengan pembicaraan ini tadi? Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Saya ada pertanyaan, Pak Seto. Di situ ada kata kemurnian imanmu. Jadi kelihatannya apakah ada bedanya daripada sekedar beriman ya, sampai muncul kata kemurnian itu. Kemudian itu artinya seperti apa itu wujud kemurnian itu? Kalau emas itu yang murni, yang bagaimana, Pak? 24 karat itu ya ukurannya. 24 karat, dan kemudian untuk mencapai ini, emas itu nggak ada campuran, nggak ada unsur logam lain, terus nggak ada apa lagi. Entah membersihkan unsur-unsur lain dalam logam, dalam emas itu, kan kemudian dibakar kan. Nah, ini gambaran yang sering kali digunakan di dalam kitab suci. Jadi seperti tukang emas memurnikan emas dengan api, dibakar,
Seperti itulah penderitaan memurnikan iman. Kesulitan, pencobaan memurnikan iman. Nah, kemudian iman yang murni itu seperti apa? Bapak Ibu tolong mengingat ya. Tolong Bapak Ibu mengingat yang sederhana sekali ketika Bapak Ibu pergi ke gereja. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami pergi ke gereja bukan karena saya pengen, bukan karena saya kangen sama Tuhan, tapi untuk nganter anak dapat tanda tangan pelajaran komuni pertama misalnya. Pernah? Pernah nggak mengikuti misa bukan karena saya kangen dengan Tuhan, karena saya rindu mau ketemu Tuhan, tapi karena saya nggak enak sama tetangga. Tetangga saya Katolik semua. Apalagi saya seksi liturgi di lingkungan. Yang tahu itu siapa? Hanya diri saya sendiri. Nah, ini hanya untuk memberikan ilustrasi, kalau saya mau pergi ke gereja ikut misa, itu kan urusannya sebenarnya kerinduan hati saya untuk ketemu, mengalami, merasakan kebersamaan dengan Tuhan yang mengasihi saya. Nah, kemudian ketika ada unsur yang lain-lain tadi, lalu niat saya ke gereja ikut misa jadi nggak bersih. Yang kita lihat di dalam teks ini tadi, Allah itu sudah melahirkan kita kembali. Dan saya percaya, lalu dalam kepercayaan itu, kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, ada unsur-unsur yang lain yang masuk loh ya. Misalnya, saya percaya kepada Tuhan, itu sebenarnya kan saya waktu itu cuma karena naksir aja. Karena calon istri saya, calon suami saya itu Katolik. Lalu waktu itu sebenarnya saya nggak niat-niat amat, tapi karena ya gimana, saya udah terlanjur senang, saya ikut Yesus, ya. Tapi sebenarnya bukan karena urusan dengan Yesus, tapi karena urusan dengan calon istri atau calon suami saya. Tapi kalau diwawancarai waktu mau baptis, ya saya harus ngomong kalau itu datangnya karena memang saya percaya kepada Yesus. Nah, awalnya bisa begitu. Lama-kelamaan yang terjadi adalah saya betul-betul sampai kepada keyakinan, pengalaman, perasaan bahwa Yesus mengasihi saya. Allah mengasihi saya. Dan saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Dia, hidup saya pun saya berikan untuk Tuhan, semata-mata karena percaya itu. Itu kemurnian iman, ilustrasinya begitu, Pak. Oke, ya terima kasih, Ya. Pak. Nah, kalau ada lagi? Kalau mengikuti gagasan yang di video tadi, ini kan semua atau orang-orang anggota jemaat yang dituju oleh surat Petrus ini kan orang-orang bukan Yahudi. Lalu karena menerima pemberitaan dari para rasul, mereka menjadi orang yang percaya. Nah, setelah menjadi percaya, mereka menjadi satu keluarga. Keluarga apa? Keluarga dari anak-anak Allah. Keluarga yang terdiri dari anak-anak Allah ini. Dan ini Bapak Ibu, pemahaman ini tetap bisa digunakan sampai sekarang. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, yang kita perlu ingat di bagian ini, silahkan Bapak Ibu mengingat kembali ya. Ini belum ada baptis bayi ya. Semua orang yang dibaptis pada waktu itu orang dewasa. Dan ini untuk baptisan baru-baru semua gitu ya. Tapi baptisan dewasa semua. Jadi belum ada generasi kedua dari jemaat Kristiani. Ayat 13 sekarang. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, sampai di situ saja. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita membaca kalimat-kalimat yang disampaikan di 1 Petrus ini, Bapak Ibu, tidak hanya menggunakan pikiran, tetapi juga menggunakan hati. Tapi akal nomor 1. Untuk bisa memahami bahwa Allah melahirkan saya, pertama kan kita memang perlu memahami, akal digunakan. Tetapi nggak cukup kan? Untuk bisa merasakan bagaimana rasanya dilahirkan kembali oleh Bapa, dikasih oleh Bapa. Itu diperlukan hati. Nah, yang di ayat 13, Bapak Ibu diingatkan, ini para pembaca diingatkan, siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkan pengharapanmu seluruhnya pada kasih karunia yang telah dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sejak kamu menjadi orang yang percaya kepada Kristus, arahkan seluruh hidupmu kepada Yesus. Nah, kemudian lihat ada perubahan ini ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kapan waktu kebodohanmu itu? Sebelum menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Para anggota jemaat ini sebelumnya adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewi, menyembah berhala. Nah, kemudian mereka hidup di dalam penyembahan berhala yang kalau menurut pemahaman Kristiani waktu itu ya, memberi kesempatan kepada orang-orang yang menyembahnya untuk menuruti hawa nafsu. Saya hanya bisa memberikan ilustrasi begini. Hanya orang yang suka mabuk yang mengerti. Yang bisa menikmati.
Kalau orang-orang Romawi, orang-orang Yunani itu menyembah dewa Dionysius, ingat saja nama itu ya, dewa anggur, maka kalau pas perayaan pesta Dionysius, dewa Dionysius, tidak ada cara lain untuk menikmati kegembiraan itu selain dengan menikmati anggur sepuas-puasnya. Kemudian ibadah kesuburan, ibadah kepada dewa-dewi yang dilakukan dengan persetubuhan laki dengan perempuan, laki dengan laki, itu juga dialami dan surat Roma menyebut itu. Penyembahan dewa-dewi, penyembahan berhala memberi kesempatan kepada para penyembahnya untuk meluapkan, menurutinya. Karena dewa-dewi yang mereka sembah pun kelakuannya seperti itu. Nah, dewa Dionysius kayak gitu. Nanti ketemu dewa Zeus, kelakuannya kayak gitu juga. Atau kalau dibalik, sebenarnya dewa-dewi yang mereka sembah itu merupakan cerminan dari kebiasaan mereka. Bisa jadi malah sebaliknya begitu. Nah, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Allah Bapa, maka orang-orang beriman ini harus hidup sebagai anak-anak Bapa yang nurut, yang membuat bapaknya gembira. Nah, kata taat kepada orang tua, Bapak Ibu, memang harus dipahami dengan pemahaman yang lebih luas ya. Ketika saya kecil dulu, kalau sudah ngomongin taat, itu artinya bapak saya ngomong apa, ibu saya ngomong apa, saya turuti semua detail. Tapi dalam perjalanan waktu ada yang berubah kan. Karena apa? Orang tua saya mungkin sudah berubah cara berpikirnya. Sehingga pada akhirnya saya bisa mengatakan misalnya ya, saya hanya mau membuat bapak saya, ibu saya senang. Daripada kata taat, ini menjadi lebih sederhana. Saya akan membuat bapak saya atau ibu saya senang kalau melakukan A, B, C. Kalau saya tidak melakukan A, B, C. Tetapi sekali lagi kalau di sini dipakai kata taat. Mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapa. Yang dikehendaki oleh Bapa itu ya hanya akan membuat orang beriman bahagia kok. Kalaupun Bapa menguji, ya seperti yang kita lihat sebelumnya tadi, itu juga tujuannya bukan untuk menghancurkan kok. Nah, bandingkan sekarang kamu anak Bapa, maka ikuti bapakmu gitu ya. Ini lebih gampang lagi. Tinggalkan kebiasaanmu yang lama ketika bapakmu adalah nafsumu. Ketika kamu hanya menuruti nafsumu, kapan itu? Ketika kamu hidup dalam kebodohan penyembahan berhala. Setelah kamu menjadi anak bapamu, ayat 15, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Nah, perhatikan kata kudus. Dalam Perjanjian Lama, ini yang dikutip di ayat 16, itu Imamat 19 ayat 2, kata kudus ketika itu digunakan untuk benda atau manusia, berarti benda yang dikuduskan, manusia yang dikuduskan, itu adalah benda atau manusia yang dikhususkan untuk Allah. Karena benda atau manusia itu dikhususkan untuk Allah, maka dia harus bersih, terbebas dari semua hal yang menajiskan dan berdosa. Kalau benda nggak nyebut tentang dosa, tapi menyebut kalau benda ini kudus, maka tidak boleh ada sesuatu yang najis yang menyentuhnya. Misalnya,
nggak akan pisau yang aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus. Jadi Bapak Ibu termasuk orang-orang kudus apa enggak? Karena berpikir kudus itu sama dengan tidak berdosa, lalu saya dengan rendah hati mengatakan saya tidak termasuk orang kudus. Kalau itu yang dipikirkan, maka sekaligus Bapak Ibu menyangkal yang diucapkan dalam kredo gereja Katolik yang kudus. Gereja itu siapa? Persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Saya ini siapa? Anggota persekutuan, seorang dari sekian banyak orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu setiap orang anggota gereja yang percaya kepada Kristus, orang kudus. Ingat, kudus berarti saya dikhususkan untuk Allah, satu, untuk melayani Allah. Yang kedua, karena saya dikhususkan untuk Allah, maka saya harus membuat diri saya bersih dari dosa. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Kemudian ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Tunggu dulu, Bapak Ibu sudah pernah mengalami berapa jenis ketakutan? Beda-beda kan takut itu. Ketika Bapak Ibu di rumah sendirian, biasanya rame-rame, terus di rumah sendirian, sepi. Ini semua menghadap ke layar, entah layar laptop, entah layar handphone. Kalau takut, bentar-bentar noleh ke belakang. Jangan-jangan di belakang ada siapa. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah noleh. Yang di belakang juga akan kelihatan di layar, karena kamera menghadap ke sana juga kan. Takut hantu, sudah takut. Kemudian takut kalau misalnya menghadapi orang yang jahat, berbeda. Kemudian takut apa lagi? Ada takut yang berarti khawatir. Khawatir apa? Ini situasi seperti ini kan membuat banyak orang ketakutan kan. Jangan-jangan nanti saya kena, jangan-jangan nanti ketika saya keluar rumah ngobrol sama ini sama itu kena. Kemudian tolong mengingat takut yang lain lagi. Tapi takut yang jenisnya berbeda. Bukan takut kepada sesuatu yang mengancam keselamatan saya, tapi takut karena hormat. Tolong Bapak Ibu mengingat seorang yang Bapak Ibu sangat hormati, ya, dan kemudian Bapak Ibu ada di depannya. Ngomongnya Bapak Ibu berbicara kepada dia santai saja? Enggak. Tiba-tiba Romo Kardinal datang ketemu Bapak Ibu ke rumah Bapak Ibu. Nah, kan banyak yang berubah, buru-buru ganti pakaian, ya, sisiran. Habis itu ketika berhadapan dengan beliau pun tangan juga tidak sembarangan. Kata-kata yang diucapkan akan diatur, ya kan? Nggak akan sembarang mengucapkan kata yang biasanya manggil temannya bro gitu.
Tidak akan melakukan itu. Bukan saya takut beliau mengancam saya, enggak. Tapi ada sikap hormat di dalam diri saya kepada pribadi itu. Silahkan mengingat itu, dan kemudian arahkan itu kepada Tuhan. Saya hormat kepada Tuhan, dia begitu luhur, begitu agung, tapi sekaligus dia juga begitu mengasihi saya. Berhadapan dengan dia, saya bisa menyebutnya berada dalam suasana takut. Tapi takutnya bukan takut diancam, tapi takut yang merupakan bentuk atau ungkapan hormat itu tadi. Nah, kemudian lihat, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dan rasa takut kepada Allah itu kemudian diungkapkan dengan tindakan, dengan sikap, dengan tutur kata. Apa yang saya ucapkan kepada sesama, sikap batin saya terhadap sesama, perilaku saya terhadap sesama, bisa mengungkapkan rasa takut akan Tuhan ini. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berperilaku sembarangan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Nah, itu rasa takut akan Tuhan. Kemudian, tolong kembali ke awal ayat 17. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, terungkap kan, Bapak Ibu? Bapa itu nanti akan menghakimi setiap orang. Nah, kalau di tempat lain akan dikatakan, Bapa menyerahkan kuasa penghakiman itu kepada Yesus ya. Tapi silakan mengingat yang ini saja dulu. Bapa akan menghakimi semua orang menurut perbuatan. Ibaratnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu mau ujian, sudah dikasih tahu soal-soalnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan pelajari. Kalau Bapak Ibu mau ujian praktek, lalu dikasih tahu praktek yang harus kamu lakukan adalah ini. Bapak Ibu, kita akan lakukan. Nanti yang akan dinilai ini. Nah, berikutnya. Sekarang silakan membayangkan Bapak saya ini ya, nanti akan menghakimi saya, dan bahan penghakimannya adalah perilaku saya. Kalau saya tahu itu, sekarang saya harus bagaimana? Balik ke kalimat yang berikut tadi. Takut akan Tuhan, menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan dengan kata dan perbuatan. Kalau saya tahu itu, ketika orang beriman tahu itu, maka tidak ada yang ditakuti dengan hari penghakiman. Nah, kemudian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, sekarang begini. Perhatikan kata menebus. Ingat lagi ya, saya akan terus mengulang. Yang ditebus itu kita, bukan dosa kita. Yang dihapus dosa kita, bukan kita. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ingat penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang ini sebelum mereka menjadi pengikut Yesus.
ditebus, menebus. Kalau dalam dunia kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, kata menebus itu digunakan untuk membayarkan sejumlah uang atau menyerahkan benda-benda untuk membebaskan seseorang dari perbudakan. Jadi untuk membebaskan seseorang, untuk membeli seseorang dari tuan yang memiliki budak itu. Jadi menebus berarti menyerahkan uang, barang, untuk membebaskan orang dari perbudakan. Nah, pemahaman seperti ini digunakan untuk menjelaskan makna karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, harga tebusan, ya itulah harga orangnya yang dijadikan budak tadi. Kalau seorang budak itu saya harus beli dengan harga 2 talenta perak, gitu ya, 64 kilo. Ya itu harganya. Nah sekarang, para anggota jemaat ini tadi diingatkan, kamu dulu hidup dalam cara hidup yang sia-sia, dalam dunia penyembahan berhala. Tetapi Tuhan sudah membebaskan kamu. Kalau kamu mengikuti cara hidup seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala, kamu tidak akan selamat. Karena kamu hidup dalam dosa, karena kamu hidup dalam hawa nafsu. Nah, setelah kamu dibebaskan, kamu dijadikan anak Allah. Berapa ongkos pembebasanmu? Berapa ongkos yang harus dikeluarkan oleh Allah untuk membuat kamu bebas dari dosa? Ongkosnya tidak bisa dihitung dengan berapa jumlah uang, berapa berat logam, berapa luas tanah. Karena apa? Ongkos pembebasanmu itu adalah darah Kristus. Jadi itu sama dengan mengatakan harga dirimu, bukan harga diri apa namanya, harga diri seperti harga budak tadi ya, itu sama dengan harga darah Kristus. Itu sama dengan lagi mau mengatakan kamu orang yang percaya kepada Yesus begitu berharga di hadapan Tuhan. Nah, kemudian bagaimana Yesus membebaskan manusia ini? Balik lagi, perhatikan Bapak Ibu, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini menyebut sebenarnya kebiasaan orang Israel di zaman kuno kalau mempersembahkan korban. Korban yang dipersembahkan kepada Allah harus sempurna. Binatang-binatang yang disembelih, dibakar untuk Allah, enggak boleh ada yang cacat sedikit pun. Nah, di kayu salib, Yesus mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa, dan dengan cara itu Yesus ya membebaskan manusia dari dosa, dan setelah dibebaskan dari dosa, manusia yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah. Lihat ke ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, kemudian kalau orang
percaya akan hal ini, kebenaran mengenai Allah yang mengasihi manusia, yang mengangkat manusia menjadi anak Allah itu tadi, maka lihat ayat 22. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kamu akan hidup dalam kasih. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini, kembali ke pembicaraan di awal tadi. Yang sedang Bapak Ibu baca, Bapak Ibu dengarkan, inilah kabar baik yang disampaikan oleh Petrus. Yang tercantum di dalam surat ini. Kabar ini menjadi baik kalau memang kabarnya dipahami. Ketika mendengar kabar baik tapi kabarnya saya tidak paham, maka saya juga tidak tahu baiknya apa. Kemudian, ketika orang mendengar kabar baik, itu kan dia mendengar. Lalu telinga mendengar, pikiran memahami. Setelah pikiran memahami, hati merasakan yang dipahami itu, kemudian wajahnya bagaimana? Wajahnya akan menampakkan kegembiraan, bukan kesedihan, bukan ketakutan. Itu kalau mendengar kabar baik itu bagaimana? Ya kan seperti itu. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu kalau mendengar kabar begini, malam ini akan ada yang transfer ke Bapak Ibu masing-masing 500 juta. Boleh dipakai untuk apa saja dan harus habis, nggak boleh ditabung, harus habis. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini baru dengar aja udah pada senyum-senyum gitu, padahal itu nggak benar. Coba kalau benar, lompat bisa jadi. Nah, proses mendengar kabar baik itu kan begitu. Ada kabar, kabarnya saya pahami, jadi telinga saya mendengar kabar, pikiran saya berusaha mengerti kabar itu. Setelah saya mengerti, pikiran saya mengerti, hati saya merasakan kegembiraan itu, dan wajah saya kemudian akan menampakkan bagaimana saya adalah orang yang sedang mendengar kabar yang baik itu. Baik Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat malam hari ini. Apakah ada yang mau disampaikan lebih dahulu? Ya, silakan. Saya boleh. Ya, silakan Bu. Begini, yang tadi bahwa kita ditebus, dosa dihapus, tidak bisa terhindarkan bahwa pikiran kita, rasio kita akan menghitung. Saya takut ngomong ini ya, takut dosa. Cuman otomatis itu akan terpikirkan oleh banyak orang yang belum memahami, termasuk saya. Bagaimana bisa, tolong Pak Seto bantu kita untuk memahami ya, logika manusiawinya. Umat manusia dengan Yesus satu orang. Kalau kita ngomong ditebus, kan tadi Pak Seto bilang kita ada nilai. Terus ditebus dengan nilai tertentu, ada harga. Terus ditebus dengan nilai tertentu. Jadi kurang lebih kita itu seperti itu. Nah, apakah karena paham Tritunggal itu,
yang membuat kita bisa ditebus, umat manusia yang bejibun ini, sedunia ini bisa ditebus oleh Yesus. Itu loh, Pak. Mohon menghilangkan logika kita itu bagaimana ya? Tidak terhindarkan bagaimana seorang Yesus bisa itu, kecuali saya berpikir bahwa Tritunggal itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Gitu, Pak. Yang pertama, Ibu, kita sedang membaca kitab suci. Iya. Jadi yang Ibu baca itu adalah yang tertulis di dalam kitab suci. Gitu ya, itu dulu. Ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena yang sering terjadi, mata kita tertuju kepada kitab suci, kepada 1 Petrus, tetapi pikiran kita kemana? Bisa kemana-mana, dan kita mau memasukkan semua yang ada di pikiran kita ke dalam teks. Jadi teks kitab suci saya minta untuk mendengarkan saya. Hati-hati, bukan begitu cara membaca kitab suci. Ya, memahami, berusaha mengerti, memahami yang tertulis. Bukan juga karena kitab suci ngomong begini, lalu pikiran saya ngelawan. Ketika pikiran saya melawan, sekali lagi, saya tidak mengerti yang ada, apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kitab suci. Tetapi saya akan bergelut, bergumul dengan pemikiran saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu orang atau bukan? Ya udah. Bagaimana mungkin satu orang mati untuk semua orang? Ya. Sekarang begini, silahkan. Nah, supaya lebih gampang saja, Bapak Ibu bisa nggak membebaskan anak Ibu atau teman Ibu dari dosa? Bukan kuasa saya. Enggak, pertanyaan saya jelas kan ya? Hindarkan dari dosa. Nggak bisa. Ibu bisa nggak membebaskan anak Ibu dari kekuasaan dosa, dari dosa? Enggak. Enggak. Yang bisa membebaskan orang dari dosa siapa? Itu, Ya, Tuhan. sudah selesai soal. Masalahnya begini, kalau saya menjelaskan misalnya ke saudara saya yang belum Katolik, kan nanti saya pasti ditanya seperti itu, Pak. Iya, makanya nomor 1, paham dulu yang ditulis. Nah, udah, kalau mau lebih gampang lagi, udah tolong Ibu membuka saja dulu dah. Matius bab 1 ayat 21. Ini teks yang semua orang Katolik harus hafal ini. Kalau bicara dengan orang lain, Ibu tentu tidak akan mengutip langsung menjelaskan 1 Petrus, Ibu akan menggunakan logika, cara berpikir yang lain, cara berbicara yang lain. Dan kita sedang dalam proses belajar Alkitabnya. Apa yang ada di Matius 1:21? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, jadi yang bisa membebaskan manusia dari dosa itu hanya Allah. Dan kalimat itu menunjukkan siapa sesungguhnya Yesus. Dia adalah Allah. Nanti kalau bacaan dilanjutkan, dia harus diberi nama Emmanuel, artinya Allah beserta kita. Ya. Tidak semua orang juga ngerti. Jadi saat kita membaca Alkitab, itu sifatnya pribadi ya Pak ya? Ketika membaca Alkitab, Pribadi. Kita berusaha yang tertulis dalam Alkitab ini. Berusaha mengerti, ini yang bisa jadi panjang, bisa jadi pendek. Ada yang cepat mengerti, ada yang tidak bisa cepat mengerti. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu di awal tadi, begitu saya selesai membacakan, saya bertanya,
Mengertikah saudara? Apakah yang saudara dengar? Gitu ya tadi ya. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk langkah awal memahami itu. Nanti lama-kelamaan ketika Bapak Ibu membaca, menikmati, nanti firman ini akan berbicara kepada Bapak Ibu dengan cara yang berbeda. Dan pertama kita membaca kitab suci bukan untuk berpikir bagaimana ngajarin orang. Pertama bukan itu. Tapi pembacaan kitab suci pertama-tama itu menjadi sarana kesempatan bagi saya untuk mendengarkan Tuhan bicara, untuk membangun relasi dengan Tuhan. Peringatannya, jangan hanya gunakan pikiran, jangan hanya loh ya, pikiran harus digunakan. Tadi siapkan akal budimu. Jadi begitu, mau pribadi, mau bersama-sama, tapi semua menyerapnya pribadi-pribadi kok. Begitu, Bu. Iya, makasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, Saya mau tanya, cukup Pak ya. Sito. Oh, masih ada. Ya, silakan. Kalau kita melihat, mempelajari surat-surat pengajaran Petrus, Paulus, itu kan banyak ke sikap hidup ya Kak Seto. Bagaimana hidup menurut ajaran Kristus. Tetapi kenapa di gereja Katolik banyak sekali ritual liturgisnya itu asalnya dari mana, sehingga kadang terkesan orang itu berdoa dengan segala novena lah, segala macam itu, tapi sikap hidupnya itu kadang-kadang kurang dihayati. Itu pertanyaannya Pak Seto. Terima kasih. Kalau Ibu sendiri punya jawaban nggak, Bu? Kenapa kok begitu, Bu? Sudah lama jadi Katolik kan ya? Sudah. Iya, karena sering orang novena macam-macam terus ikutin segala macam doa gitu, tapi kalau di sini kan tidak ada ritual yang mengajarkan harus misalnya misa itu seperti ini, novena, devosi gitu. Pertanyaan yang berat untuk dijawab. Begini, Bu, ketika bicara tentang iman, kita perlu memperhatikan ada pengetahuan ya. Ada pengetahuan. Dan pengetahuan ini akan mendorong, mempengaruhi ibadah relasi dengan Tuhan. Dan kemudian pengetahuan ini juga menuntun orang untuk berperilaku hidup sesuai dengan iman. Orang beriman itu harus punya 3 ini. Pengetahuan, ibadah, dalam hal ini relasi dengan Tuhan, dan kemudian perilaku, amal kasih. Nah, kurang 1, lemah 1, masalah. Kalau saya akan mengatakan, persoalan utama yang seringkali dialami orang Katolik berkaitan dengan iman itu adalah kurangnya pemahaman tentang iman. Kurangnya pemahaman akan mempengaruhi ibadah, akan mempengaruhi perilaku. Nah, saya ambil contoh yang gampang saja ya. Ketika orang berbicara tentang doa, doa sudah disempitkan hanya menjadi mengajukan permohonan kepada Tuhan. Kalau belum mengajukan permohonan, belum berdoa. Padahal, kalau Bapak Ibu belajar tentang doa, ilmu tentang doa dalam gereja Katolik, luar biasa. Banyak sekali yang harus didiskusikan, dipelajari. Nah, karena pengetahuan yang minim itu tadi, lalu itu berpengaruh di dalam cara beribadah, berpengaruh juga di dalam berperilaku. Kalau di dalam perilaku, Bapak Ibu silahkan mengingat, pernah nggak ketemu orang yang mengatakan, ngapain repot belajar ini, ngapain repot belajar itu. Yang penting kan berbuat baik. Itu kurangnya pemahaman juga. Saya tidak mengatakan sempurna dalam hal pengetahuan, enggak. Bapak Ibu, dari kecil Bapak Ibu menanamkan pengetahuan kepada anak tentang perilaku, gitu kan ya. Perilaku kan. Tapi kemudian ketika menjadi orang yang percaya kepada Kristus dalam gereja Katolik, loh, kok bagian ini kurang diperhatikan. Ibu, Bapak dulu waktu kecil ngajari anak tentang berdoa. Bagaimana berdoa. Tapi saya tanya,
Pernah diskusi dengan anak tentang doa atau enggak? Nah, prakteknya dilatih, pemahamannya kurang diberikan. Enggak usah kemudian terus saya harus bagaimana sekarang. Bapak Ibu, pengetahuan yang kita terima, yang kita miliki sekarang bisa disampaikan kepada siapa saja. Anak, cucu, teman, tetangga, dan seterusnya. Tapi memang kita memerlukan itu. Sampai sekarang saya sudah saya ngajar itu udah ada 20 tahun. Baru nyadar kalau udah 20 tahun sekarang. Tahun-tahun ini 20 tahun. Itu kok saya tetap masih ketemu dan banyak ketemu, mendengar langsung orang yang menganggap ilmu pengetahuan tentang iman bukan sesuatu yang penting. Tapi nggak boleh berhenti, harus terus diperjuangkan. Dan benar yang Ibu sampaikan, iya, dalam kitab suci itu kita menemukan tuntunan bimbingan tentang bagaimana orang harus berperilaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu Ibu? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, masih ada lagi? Dah, cukup. Cepat-cepat ditutup Pak Narto, cepat-cepat ditutup biar nggak ada yang nanya lagi. Baik Pak Seto, terima kasih banyak nih Pak. Malam hari ini kita semakin mengerti bagaimana memahami Kristus penebus dosa kita ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti minggu depan temanya hidup dalam iman akan Kristus ya Pak Seto ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu Mitu untuk menutup dengan doa. Terima kasih. Itu kemana?